Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah Administrasi Pembangunan dengan dosen Ibu Suprapti Widiasi, SEMA. Perkenalkan, nama saya Desi Eka Astuti dengan NPM CA191110502. Di video kali ini saya akan membahas tentang perbedaan administrasi di 3 masa, yaitu masa Orde Lama, Orde Baru, dan Reformasi. Sebelumnya kita cari tahu dulu yuk tentang administrasi pembangunan itu apa. Jadi, administrasi pembangunan itu kalau bisa dibilang merupakan turunan dari administrasi negara, di mana administrasi pembangunan ini digunakan oleh negara-negara berkembang. Karena jika negara berkembang menggunakan administrasi negara, oleh para ahli dianggap kurang sesuai. Nah, banyak sekali definisi administrasi pembangunan oleh para ahli. Nah, dari banyak definisi itu dapat didefinisikan sebagai berikut. Administrasi pembangunan adalah seluruh usaha yang dilakukan oleh suatu bangsa negara untuk berkembang, bertumbuh, dan berubah secara sadar dan terencana dalam semua segi kehidupan dan penghidupan bangsa negara dalam usaha mencapai tujuan dan mensejahterakan rakyat. Nah, itu sedikit tentang administrasi pembangunan. Kita langsung masuk ke masa Orde Lama. Orde Lama. Teman-teman, apa sih yang di pikiran kalian kalau mendengar masa Orde Lama? Coba komen di bawah. Jadi, masa Orde Lama ini merupakan sebutan untuk masa pemerintahannya Presiden Soekarno. Orde Lama dimulai dari awal kemerdekaan Indonesia, yaitu 1945 sampai kurang lebih 1968, di mana pada saat itu Indonesia masih menggunakan sistem ekonomi liberal terpimpin. Lalu perencanaan pembangunan apa yang ada pada masa Orde Lama? Perencanaan pembangunan pada masa Orde Lama antara tahun 1959 sampai 1967 dirancang oleh MPRS dengan menetapkan 3 perencanaan pembangunan nasional. Dengan perencanaan yang ditetapkan ini membuka peluang Indonesia yang diawali dengan menciptakan Indonesia yang lebih kondusif, damai, dan juga sejahtera. Pada masa Orde Lama, penitik beratan pembangunan nasional ini berada pada sektor politik dan juga ekonomi. Usaha perencanaan pembangunan di sektor ekonomi dimulai pada 1947 dengan usaha perencanaan ekonomi yang diberi nama Plan Produksi 3 tahun. Untuk tahun 1948 sampai 1950 dengan programnya di bidang pertanian, peternakan, perindustrian, dan juga perkebunan atau kehutanan. Kemudian pada 19 Januari 1947 dibentuk sebuah badan perencanaan pembangunan ekonomi yang diusulkan oleh Menteri Kemakmuran pada saat itu. Dengan adanya badan ini, pembangunan perekonomian yang tadinya hanya 2-3 tahun diubah menjadi 10 tahun. Pada April 1947, badan ini diperluas menjadi Panitia Pemikir Siasat Ekonomi, dengan tugasnya mempelajari, mencatat data, dan merencanakan perekonomian. Namun yang harus kita ketahui, pada masa ini Indonesia baru saja menjadi negara merdeka, di mana gangguan dari luar dan gangguan di dalam negara sendiri pun masih sering banget terjadi. Gangguan dari luar
antara lain seperti adanya agresi militer Belanda I. Nah, agresi militer Belanda I ini mengakibatkan perjanjian Linggarjati, di mana wilayah Indonesia ini dibagi menjadi dua, Indonesia sendiri dan untuk Belanda. Nah, partai pemikir siasat ekonomi ini mungkin pada saat itu sudah berpikir bahwa Indonesia ini bisa menumbuhkan perekonomiannya dari sektor ekspor rempah-rempah. Namun karena adanya perjanjian Linggarjati mengakibatkan Indonesia ini bisa dibilang cukup tidak beruntung ya, karena wilayah-wilayah penghasil rempah ini dikuasai oleh Belanda, sedangkan Indonesia mendapatkan wilayah-wilayah yang bisa dibilang kurang subur. Ini diperburuk lagi pada tahun 1957 sampai awal 1958, di mana Amerika Serikat dan juga Eropa Barat mengalami depresi ekonomi, mengakibatkan ekspor dan pendapatan negara ini menjadi merosot. Nah, dengan kekacauan yang begitu banyak ini dari eksternal dan internal, lalu pembangunan apa sih yang dicapai oleh Indonesia? Karena pembangunan ekonomi pada masa Orde Lama berfokus kepada dua hal, yaitu bidang politik dan juga ekonomi. Di bidang politik, pembangunan yang dicapai adalah Indonesia ini menjadi tulang punggung kekuatan politik yang cukup disegani di dunia. Yang kedua, Indonesia memiliki pengalaman dalam menjalankan kehidupan demokrasi multipartai dan juga pemerintahan parlementer. Lalu di bidang ekonomi, Indonesia mampu meningkatkan investasi negaranya melalui program 5 tahun. Produksi beras dan jagung melampaui dari target. Lalu ada peremajaan hutan karet atau pohon-pohon karet, kebun-kebun karet yang dimana ditinggal oleh Belanda pada saat itu dan diurus oleh orang-orang pribumi dan cukup untuk meningkatkan perekonomian pada saat itu. Nah, lalu apa sih yang menyebabkan runtuhnya Orde Lama? Nah, Orde Lama itu ditutup dengan adanya gerakan G30 SPKI pada saat itu, di mana Presiden Soekarno mengeluarkan Super Semar menjadi tanda berakhirnya pemerintahan Orde Lama. Nah, tadi kita sudah bahas tentang masa Orde Lama dan gunungnya Orde Lama. Selanjutnya kita bakalan masuk ke masa Orde Baru. Pertanyaannya sama kayak tadi, apa yang teman-teman bayangin tentang masa Orde Baru? Komen di bawah. Masa Orde Baru adalah sebutan untuk masa pemerintahannya Presiden Soeharto. Masa Orde Baru sendiri bisa disebut sebagai kembalinya kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini dilakukan oleh Presiden Soeharto karena adanya gerakan G30 SPKI. Masa Orde Baru sendiri berlangsung pada tahun 1967 sampai 1998, kurang lebih 32 tahun. Apa sih yang melatar belakangi lahirnya Orde Baru? Udah aku sebutin di awal tadi. Salah satunya adalah gerakan G30 SPKI, lalu ada Tritura, Super Semar, dan dualisme kepemimpinan nasional. Pemerintahan Orde Baru menciptakan stabilitas politik dan ekonomi di Indonesia. Stabilitas politik dan ekonomi ini menjadi dasar pemerintahan Orde Baru untuk membuat kebijakan-kebijakan pembangunan. Apa aja sih kebijakan pembangunan yang dilakukan pada masa Orde Baru? Ketika politik dan ekonomi di Indonesia mulai normal, pembangunan nasional di masa Orde Baru dilakukan untuk mewujudkan tujuan nasional yang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di alinea keempat.
melindungi segenap bangsa Indonesia, seluruh tumpah darah Indonesia, meningkatkan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Upaya untuk mewujudkan tujuan nasional itu berpedoman pada trilogi pembangunan, yaitu program pembangunan nasional pada pemerintahan Orde Baru diatur dalam garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Pembangunan nasional dilaksanakan pemerintahan Orde Baru dijabarkan dalam perencanaan pembangunan 5 tahun atau Replita. Replita sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pembangunan 5 tahun dan pembangunan jangka panjang 25 tahun. Pembangunan pada masa Orde Baru di sektor apa aja sih? Jadi ada di sektor pendidikan, pertanian, kesehatan, ekonomi, dan sosial. Seperti di pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 ya. Nah, kita akan bahas satu-satu sedikit aja. Pembangunan nasional di sektor pertanian mengupayakan agar hasil pertanian ini mendapatkan peningkatan yang signifikan. Produksi pertanian pada masa Orde Baru diberi nama dengan Revolusi Hijau. Pembangunan di sektor pertanian dianggap berhasil dibuktikan dengan adanya swasembada pangan atau swasembada beras pada tahun 1984. Pembangunan nasional yang kedua adalah pendidikan. Pada masa Orde Baru, pembangunan pendidikan di masa Orde Baru ini pemerintah berfokus pada pemberantasan buta huruf di Indonesia. Untuk mewujudkan itu, Presiden Soeharto pada saat itu menginstruksikan pembangunan sekolah dasar hingga ke pelosok negeri. Yang kedua, adanya program wajib belajar 9 tahun di mana rakyat Indonesia ini diwajibkan untuk belajar 9 tahun. Yang ketiga, pembangunan nasional di bidang kesehatan dengan program-programnya, yaitu pertama ada KB, yang kedua ada Kesmas, di mana KB atau keluarga berencana ini tujuan untuk menekan angka kelahiran atau angka pertumbuhan kependudukan di Indonesia. Sedangkan untuk program kesehatan masyarakat atau Kesmas, pemerintah ini mendirikan pusat kesehatan masyarakat atau puskesmas di tingkat kecamatan dan juga pos pelayanan terpadu atau posyandu di tingkat desa. Nah, pembangunan nasional yang keempat adalah pembangunan nasional di bidang ekonomi. Pada masa Orde Baru, kita tahu ekonomi pada masa Orde Baru ini berdasarkan ekonomi Pancasila, di mana sumber-sumber ekonomi yang penting dikelola oleh negara untuk kesejahteraan bangsa. Lalu adanya perluasan lapangan kerja dan juga meningkatkan peran BUMN. Pembangunan nasional yang kelima adalah pembangunan nasional di bidang sosial, di mana pembangunan nasional di bidang sosial ini ada programnya, salah satunya adalah transmigrasi yang saat itu dianggap program yang sangat berhasil untuk menciptakan taraf hidup dan pemerataan penduduk. Itu tadi tentang pencapaian yang ada di masa Orde Baru. Lalu kita akan masuk ke masa berakhirnya Orde Baru. Tadi kita udah belajar tentang pembangunan nasional di masa Orde Baru. Selanjutnya kita akan membahas tentang runtuhnya masa Orde Baru. Pada tahun 1997, Indonesia ini mulai mengalami krisis multidimensional. Diawali dengan krisis moneter, yaitu jatuhnya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, lalu berimbas kepada krisis-krisis lainnya seperti krisis politik, krisis ekonomi, krisis sosial, dan krisis hukum.
Krisis moneter di Indonesia terjadi karena adanya efek domino dari krisis moneter yang terjadi di Thailand yang juga berdampak kepada negara-negara di Asia Tenggara dan juga Asia Timur seperti Malaysia, Filipina, Korea Selatan, dan juga Indonesia. Lalu pada masa pemerintahan Orde Baru ternyata pemerintahan Orde Baru ini menumpuk banyak utang yang cukup besar kepada lembaga keuangan internasional. Pada masa ini pemutusan kerja secara besar-besaran juga terjadi di seluruh wilayah Indonesia. Harga-harga sembako mulai mengalami kenaikan yang cukup besar, sedangkan pemerintah pada saat ini tidak mampu untuk mengekspor. Selain itu, dampak dari pembangunan yang tidak merata menyebabkan perekonomian semakin menurun dan tidak bisa diatasi. Juga diperparah dengan banyaknya penyimpangan yang dilakukan oleh pemerintahan Orde Baru di bidang politik, seperti contohnya paket undang-undang yang mengekang masyarakat atau rakyat untuk tidak berpolitik. Lalu krisis sosial yang terjadi masa Orde Baru, tidak meratanya pembangunan ini juga mengakibatkan kesenjangan sosial. Pada awal 1998 terjadi kerusuhan besar-besaran antara masyarakat etnis Tionghoa dan juga warga asli Indonesia. Lalu ada krisis hukum. Pemerintahan masa Orde Baru ini dianggap terlalu didominasi oleh kekuasaan dari Presiden Soeharto. Pemerintahan Orde Baru menyebabkan hukum di Indonesia ini menjadi lemah. Pemerintahan masa Presiden Soeharto ini dianggap telah menyuburkan tindak korupsi, kolusi yang melebarkan jurang antara si kaya dan si miskin, serta maraknya nepotisme di mana hanya sekelompok orang tertentu saja yang menikmati kesempatan untuk menjabat, sedangkan rakyat miskin dibiarkan hidup di bawah garis kemiskinan. Akibat dari krisis dimensional ini, masyarakat pun akhirnya menuntut adanya reformasi melalui aksi-aksi demonstrasi dengan agenda utamanya yaitu pertama, Presiden Soeharto turun dari jabatannya, yang kedua penghapusan dui fungsi ABRI, yang ketiga menuntut amandemen Undang-Undang Dasar 1945, pelaksanaan otonomi daerah, juga penghapusan KKN, serta tegaknya supremasi hukum dan hak asasi manusia. Tuntutan reformasi ini juga mengakibatkan demonstran yang sangat besar pada saat itu dan hampir terjadi di seluruh penjuru negeri, di mana mahasiswa pun juga ikut turun ke jalan. Pada saat itu terjadi demonstran mahasiswa besar-besaran yang mengakibatkan banyak sekali terjadinya bentrok antara mahasiswa dengan aparatur negara yang mengakibatkan korban jiwa dari mahasiswa. Pada tanggal 14 Mei 1998, demonstrasi mahasiswa semakin meluas di Jakarta. Ribuan mahasiswa menduduki gedung DPR, MPR dan meminta pimpinan DPR, MPR agar mengambil sikap. Pada tanggal 18 Mei 1998, Ketua MPR DPR Harmoko pada saat itu meminta Presiden Soeharto untuk turun dari jabatannya. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri dan menyerahkan jabatan kepresidenannya kepada wakilnya B.J. Habibie. Nah, peristiwa pengundurannya Presiden Soeharto ini menandai berakhirnya masa pemerintahan Orde Baru yang telah berjalan kurang lebih selama 32 tahun. Tadi tentang masa Orde Baru. Selanjutnya kita akan masuk ke masa reformasi.
reformasi dimulai antara tahun 1998 sampai saat ini. Masa reformasi Indonesia adalah masa setelah berakhirnya masa Orde Baru. Masa reformasi lebih tepatnya dimulai pada tanggal 21 Mei 1998. Saat itu Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan oleh wakilnya B.J. Habibie. Gerakan reformasi diawali dengan adanya krisis moneter di Thailand pada Juli 1997. Hal ini mengguncang nilai tukar mata uang di negara-negara dan Asia Timur dan bangkrutnya beberapa perusahaan besar di Indonesia yang mengakibatkan pemutusan kerja besar-besaran pada saat itu. Perkembangan politik di masa reformasi yang pertama adanya sidang istimewa MPR pada tahun 1998 pada tanggal 10 sampai 13 November 1998 untuk menetapkan langkah pemerintah pada masa reformasi. Sidang itu menghasilkan beberapa ketetapan, diantaranya yaitu kemungkinan adanya Undang-Undang 1945 untuk diamandemen, lalu masa jabatan presiden minimal 2 kali periode, kemudian ada MPR nomor 11 tahun 1998 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN. Selanjutnya yaitu otonomi daerah, wewenang dan kewajiban daerah otonomi untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah dan kepentingan masyarakat setempat. Selanjutnya ada pencabutan pembatasan partai politik, lalu ada penghapusan duifungsi ABRI, fungsinya difokuskan kepada pertahanan dan keamanan negara. Masa reformasi di tahun pemerintahannya Bapak B.J. Habibie. Kebijakan yang dibuat pada masa pemerintahan B.J. Habibie di bidang ekonomi yaitu penanganan krisis ekonomi dengan sasaran terkendalinya nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat, tersedianya kebutuhan bahan pokok dan juga obat-obatan dengan harga yang terjangkau, serta berputarnya roda perekonomian masyarakat. Di bidang ekonominya adalah menjalin kerjasama internasional. Yang kedua, menetapkan independen Bank Indonesia agar lebih fokus mengurus perekonomian. Yang ketiga, melikuidasi beberapa bank yang bermasalah. Yang keempat, menaikkan nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Dan yang kelima, membentuk lembaga pemantau dan penyelesaian masalah utang luar negeri. Itu sedikit di masa pemerintahannya Bapak B.J. Habibie. Selanjutnya kita akan masuk ke masa pemerintahannya Bapak Abdurrahman Wahid atau Gus Dur. Pada masa ini kondisi ekonomi Indonesia mulai membaik dan mulai stabil lagi, menunjukkan peningkatan, adanya perbaikan dan kondisi keuangan sudah mulai stabil. Namun pada 2018 keadaan kembali merosot. Nilai mata uang rupiah terhadap dolar Amerika Serikat ini mencapai 12.000. Tanya Presiden Ibu Megawati, pada masa ini nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika berhasil distabilkan dan berdampak pada terkendalinya harga-harga bahan pangan barang. Namun perekonomian masih tergolong rendah. Kurang menariknya perekonomian Indonesia pada saat itu untuk investor-investor asing dan juga suku bunga deposito yang cukup tinggi. Kita masuk ke masa pemerintahannya Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Pada masa ini perekonomian Indonesia kembali mengalami kenaikan yang cukup bagus. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono juga membuat berbagai macam kebijakan. Yang pertama, mengurangi subsidi bahan bakar. Yang kedua, mengeluarkan bantuan tunai langsung atau BLT
Yang ketiga, pengurangan utang luar negeri. Nah, itu sedikit tentang masa reformasi di zaman Presiden sebelum Bapak Jokowi. Nah, untuk masa Presiden Bapak Jokowi sendiri saya belum mencari-cari, tapi kita bisa lihat ya kebijakan-kebijakan yang beliau buat. Saat ini Indonesia mulai pertumbuhan ekonominya juga mulai bagus, walaupun kemarin 2019 kita cukup terpuruk, tapi kembali sekarang udah mulai kembali lagi. Dan 2019 bukan cuma perekonomian Indonesia aja, tapi hampir seluruh dunia itu terkena dampak dari pandemi global ini. Nah, lalu kehidupan masyarakat di masa reformasi ini ada apa aja sih? Yang pertama, di kehidupan sosial, masyarakat Indonesia pada awal masa reformasi sempat diwarnai dengan adanya terjadinya konflik sosial yang bersifat etnis. Namun seiring berjalannya berhasilan pemerintahan di era reformasi, masalah ini dapat teratasi dengan baik. Lalu di bidang pendidikan, pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1995 yang mengubah sistem pendidikan Indonesia. Diubah atau diganti dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009 yang mendefinisikan pengertian pendidikan. Pada masa reformasi di bidang pendidikan ini mengalami beberapa kali perubahan kurikulum. Yang pertama, kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Kedua, ada kurikulum KTSP, dan yang ketiga ada kurikulum K13. Nah, itu sedikit tentang masa reformasi. Dan ini adalah akhir dari video 3 masa ini yang bisa kita ambil dari administrasi pembangunan di 3 masa ini. Kita tahu Indonesia adalah negara berkembang yang sedang memperbaiki diri dari semua sektor sendi kehidupannya agar bisa menjadi negara yang lebih baik dan bisa menjadi negara maju yang menjadi salah satu negara power. Dari materi ini atau dari pembahasan ini kita juga belajar banyak sekali tentang sejarah ya. Sejarah dari awal mulanya Indonesia merdeka sampai saat ini, sampai Indonesia bisa seperti ini. Kita tadi sudah membahas sedikit. Kita juga belajar tentang sejarahnya banyak ya. Nah, sebelumnya saya mau berterima kasih kepada ibu yang udah ngasih tugas ini, karena dari tugas ini kita juga belajar tentang pentingnya sejarah dan betapa berlika-likunya usaha pemimpin-pemimpin kita pada saat itu untuk merubah Indonesia menjadi negara seperti saat ini. Di masa reformasi ini pun kita masih berjuang untuk menjadi negara yang lebih baik lagi di berbagai bidang sektor. Dan harapan saya semoga pembangunan di Indonesia ini bisa lebih baik lagi, terutama di bidang pendidikan dan juga infrastruktur untuk wilayah-wilayah di luar Pulau Jawa. Jadi sekian dari saya, kurangnya saya mohon maaf jika ada lebihnya. Itu semua datangnya dari Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.